Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang energi angin, di mana tugas tersebut merupakan tugas dari matkul fisika dan dosen Ibu Putasari. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama dari kelas 1 LKB dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bokti dari kelas 1 LKB. Perkenalkan, nama saya Emir Hamdan dari kelas 1 LKB. Saya Eva Anastasia dari kelas 1 LKB. Saya Akhir Ramadan dari kelas 1 LKB. Perkenalkan, nama saya Gazi Abdul Berasa dari kelas 1 LKB. Dan kami akan melanjutkan tentang penjelasan materi kami, yang dimana materi pertama akan dijelaskan oleh Eva Anastasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Anastasia dari kelas 1 LKB dengan NPM 0032554. Saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya dan kelima rekan saya sepakat untuk memilih materi energi angin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian saya sendiri, yaitu saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang tenaga angin. Apa yang dimaksud dengan tenaga angin? Dalam realitas, tenaga angin adalah sekedar bentuk tenaga surya yang dikonversi. Radiasi matahari memanas di berbagai tempat di bumi dengan kecepatan yang berbeda pada siang dan malam hari. Hal ini menyebabkan berbagai bagian atmosfer memanas dalam waktu yang berbeda. Udara panas menaik dan udara yang lebih sejuk tertarik untuk menggantikannya. Inilah yang menyebabkan terjadinya angin. Jadi, angin yang disebabkan oleh gerakan molekul udara di atmosfer berasal dari energi matahari. Semua benda statis termasuk molekul udara menyimpan energi laten yang disebut dengan energi potensial. Pada saat molekul udara mulai bergerak, maka energi potensialnya dikonversi menjadi energi kinetik atau energi gerakan sebagai akibat dari kecepatan molekul udara. Mesin energi angin yang dinamakan turbin angin menggunakan energi kinetik angin yang mengkonversinya menjadi energi mekanis atau listrik yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan praktis. Angin bertiup di atas sayap juga disebut bilah atau aerofoil dari turbin angin yang menyebabkan berputar cepat. Turbin angin menggunakan gerakan rotasi untuk membangkitkan listrik atau menjalankan peralatan mesin seperti pompa. Turbin angin adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Komponen lainnya dinamakan komponen penyeimbang sistem atau balance of system atau BOS, dan ada beberapa jenis tergantung kepada jenis sistem yang diinstalasi. Atau lihat istilah-istilah yang harus diketahui. 3 jenis sistem energi angin yang utama bisa dibedakan. Pertama yaitu sistem yang terhubung ke jaringan PLN. Jika jaringan PLN sudah ada di daerah tersebut, maka sistem energi angin bisa dihubungkan ke jaringan tersebut. Nah, berikut adalah bagian penjelasan dari saya. Selanjutnya bagian 5.1. Materi tentang bagaimana cara kerja energi angin akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja energi angin. Yang pertama, turbin angin memanfaatkan energi kinetik dari angin yang mengonversinya menjadi energi listrik. Ada 2 jenis turbin angin yang utama. Yang pertama, turbin angin dengan poros horizontal dan turbin angin dengan poros vertikal. Yang kedua, ada off-drive atau sistem berdiri sendiri. Sistem tersebut bisa beroperasi tanpa tombang eksterior, sangat sesuai untuk penggunaan di daerah terpencil. Yang ketiga, sistem listrik hybrid. Turbin angin sebaiknya digunakan dengan semua sumber energi lainnya. Ini bisa meningkatkan produksi energi listrik dari sistem ini dan menurunkan risiko kekurangan tinggi. Apa kekurangan tenaga angin? Yang pertama, memerlukan sumber angin yang cukup pada lokasi. Yang ketiga, biaya modal yang tinggi. Yang keempat, bising. Ada indikasi bahwa suara bising yang berasal dari turbin angin. Yang keempat, kerusakan akibat petir dan burung yang bermigrasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di nomor 5.2 dengan materi horizontal axis wind turbine. Prakondisi 1. Mulai operasi pada saat kecepatan angin mencapai 3-5 meter per detik. 2. Memerlukan pemilihan lokasi yang tepat. Dan keuntungannya, 1. Memberikan kinerja yang lebih baik pada produksi energi dibandingkan dengan turbin angin dengan sumbu vertikal. Kedua, turbin angin kapasitas 3 kW menghasilkan listrik 5.000 sampai 7.000 kWh per tahun atau kecepatan angin 5,4 meter per detik. Dan untuk kekurangannya, 1. Memerlukan kecepatan angin yang lebih tinggi untuk bisa memproduksi listrik. Kedua, memerlukan menara yang tinggi untuk menangkap kecepatan angin yang cukup. Ketiga, tambahan sistem ekor atau yaw adalah bagian dari turbin horizontal lebih kompleks. Gambar turbin angin tersebut memiliki komponen sebagai berikut. Yang nomor pertama, nacelle melindungi komponen-komponen berikut dari lingkungan. Generator yang mengonversi energi mekanik dari proses bergerak menjadi energi listrik. Gearbox operasional menyesuaikan kecepatan poros bergerak terhadap kecepatan poros bergerak generator. Di nomor 2, menara penopang rotor dan nacelle. Menara juga menopang turbin ke jalur angin. Di nomor 3, baling-baling rotor atau 2 atau 3 berotasi pada sumbu horizontal. Baling-baling mengkonversi energi kinetik angin menjadi energi mekanik, putaran yang dipindahkan dari poros bergerak. Di nomor 4, tail fan yang juga disebut dengan yaw, membuat rotor turbin angin sumbu horizontal menjadi sejajar dengan arah datangnya angin. Di gambar ini dijelaskan ada 3 gambar. Yang pertama, tempat bagus dikarenakan ada perbukitan atau lembah karena angin menuju ke bukit, karena bukit itu adalah tempat yang tinggi. Untuk gambar yang kedua, tempat buruk karena angin terhalang oleh tebing tinggi, jadi tidak bisa untuk menangkap angin. Untuk gambar yang ketiga adalah hambatan karena turbin angin berada di bawah bukan di puncak karena angin ditutup oleh bangunan-bangunan seperti rumah, jadi tidak bisa menangkap angin.
Nah, bagaimana cara mengukur kecepatan angin? Di gambar tersebut, anemometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Kap berputar lebih cepat ketika kecepatan angin meningkat. Fana angin juga bisa mengindikasikan arah angin. Alat ini harus dihubungkan dengan pencatat data untuk mencatat angka kecepatan angin 14 km per jam atau meter per detik, kecuali pengukuran dilakukan secara manual atau tidak disarankan karena memakan banyak waktu dan memerlukan konsistensi. Untuk mengetahui dengan pasti mengenai sumber angin di lokasi, maka perlu dilakukan pengukuran sepanjang tahun. Baik, baik, di sini saya akan menjelaskan pada halaman 41 dan halaman 42 pada bagian 5.3 yaitu turbin angin bersumbu vertikal. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih turbin angin yang bersumbu vertikal ini. Nah, turbin ini adalah jenis turbin yang dimana turbin ini memiliki poros atau sumbu yang tegak lurus terhadap permukaan tanah, yang artinya baling-baling dapat berputar mengelilingi sumbu vertikal tersebut. Nah, keuntungan dari turbin ini juga angin dapat datang dari segala arah dan memutari baling-baling tersebut, yang dimana putaran ini menghasilkan energi mekanik, dan energi mekanik ini akan diteruskan ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, pada turbin ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu turbin dengan jenis Savanius, kemudian yang kedua ada turbin yang berjenis Darius, yang ketiga ada turbin yang berjenis Giromil. Nah, untuk spesifikasinya juga kita bisa lihat di sini pada turbin Savanius ya. Desainnya sederhana, bentuknya seperti setengah tabung ya. Untuk efisiensinya juga relatif rendah, tetapi mudah dibuat juga. Lalu turbin ini cocok untuk kecepatan angin yang rendah. Nah, lanjut ke turbin Darius. Nah, bisa kita lihat di sini turbinnya itu bentuknya itu menyerupai huruf U ya. Pada baling-balingnya ini bentuknya seperti huruf U. Lalu efisiensinya lebih tinggi dibanding Savanius tadi, dan konstruksinya juga lebih kompleks ya. Lalu yang terakhir ada Giromil. Nah, Giromil ini bisa kita lihat spesifikasinya juga. Di sini ada pengembangan dari Darius tadi, dan turbin ini juga lebih murah, konstruksinya juga lebih mudah, tetapi memiliki kinerja yang rendah. Nah, lanjut, pada turbin vertikal ini memiliki komponen yaitu bentuk rotor dengan 2 atau 3 airfoil. Nah, bisa kita lihat di sini ada 2, ada 3 ya. Nah, lanjut, menara dengan poros penggeraknya pada bagian bawah. Lalu case bisa ditempatkan di atas tanah dan mencakup gearbox opsional dan generator. Nah, komponen-komponen turbin angin vertikal dan horizontal bekerja dengan cara yang sama. Perbedaan utamanya adalah di rotor berputar pada sumbu vertikal. Nah, turbin ini juga bisa mulai beroperasi pada saat kecepatan angin mencapai 1,5 hingga 3 detik. Nah, pada turbin ini juga memiliki keuntungan atau kelebihan ya. Bisa kita lihat di sini, turbin ini bisa ditempatkan di lokasi di mana turbin angin bersumbu horizontal akan sesuai. Nah, lanjut, turbin ini tidak perlu diarahkan ke angin. Maksudnya, angin dapat datang dari berbagai arah dan memutari baling-baling turbin.
Nah, turbin ini juga mulai dioperasikan pada angin berkecepatan rendah. Kemudian pemeliharaannya juga lebih mudah. Dan yang terakhir, keuntungan dari turbin ini dikenal tidak bising dibandingkan dengan turbin-turbin yang lainnya. Nah, untuk kekurangan pada turbin ini bisa kita lihat, turbin ini memiliki kinerja lebih buruk dalam memproduksi energi dibandingkan dengan turbin angin bersumbu horizontal. Nah, turbin angin bersumbu vertikal ini juga memiliki kapasitas yaitu 3 kW dan menghasilkan 2.500 hingga 6.500 kWh per tahun. Untuk kecepatan anginnya juga 5,4 meter per detik, tergantung desain yang dipakai. Kemudian pada turbin ini juga tidak bisa hidup sendiri. Terkadang turbin ini harus dibantu dengan yang namanya motor listrik untuk menghidupkannya. Lalu pada turbin ini juga sering gagal pada baling-baling dikarenakan aus. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada bagian ini, bagian 5.3 ini, yaitu tentang turbin angin bersumbu vertikal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan atau rekan sekelompok saya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gazi Plaza. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang 5.4, yaitu berbagai penggunaan. Ilustrasi ini memberikan gambaran secara umum mengenai penggunaan sistem tenaga angin di Indonesia. Lebih dari 600 turbin angin dengan kapasitas terpasang 0,5 sampai 1 GW. Kebanyakan diinstal dengan kapasitas di bawah 10 kW. Sebagian besar sistem ini dimanfaatkan untuk penerangan, TV, lemari es, komunikasi, dan mainstream aki. Sistem tenaga angin berskala rumah tangga 100 sampai 500 watt belum dilakukan secara luas di Indonesia karena mensyaratkan ketersediaan angin yang baik agar bisa beroperasi. Beberapa sistem hibrid yang memasuk listrik untuk desa-desa dan usaha kecil telah diinstal di seluruh Indonesia. Baca studi kasus sebagai contoh. Di Pulau Rote, sistem hibrid dengan 4 turbin angin berkapasitas 10 kW, baterai bank, dan generator telah diinstal sebagai proyek percontohan. Di Pulau Kerja telah diinstal sistem tanpa pembangkit dengan 4 turbin angin berkapasitas 1000 kW untuk keperluan penerangan komputer dan pompa air. Di dekat Brebes, Jawa Tengah, 2 turbin angin bersumbu vertikal tipe Savonius telah diinstal untuk memompa air dengan kecepatan angin 3 meter per detik. Sistem ini mampu memompa 1 sampai 1,5 liter air per detik, dan turbin bisa dijalankan dengan kecepatan angin meskipun hanya 1,1 meter per detik. Sistem angin. Contoh skala rumah tangga yaitu pencahayaan, TV, radio. Skala permukiman yaitu kulkas, pencahayaan, sistem komunikasi, dan peralatan penerangan. Social ends yaitu pompa irigasi, suplai air, pengolahan tanaman, pendingin, dan pengisi baterai. Studi kasus 1. Mulai. Proyek dimulai dengan kerjasama antara lembaga penerbangan dan antariksa nasional dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb. Dimulai dengan survei dan pengukuran potensi angin. Setelah mendapatkan data angin yang cukup, dilakukan kajian untuk pembangunan desa energi angin. Kerjasama dilakukan dengan Bapeda pada tahap penelitian dan Dinas Pertambangan dan Energi pada saat implementasi. 2. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi diawali dengan survei dan pengukuran potensi angin. Lokasi yang dipilih adalah suatu desa yang terpencil di pulau yang belum mendapatkan aliran listrik. 3. Teknologi yang tepat. Dipilih teknologi turbin angin dengan konstruksi dan sistem yang sederhana serta dilengkapi dengan diesel cadangan aplikasinya untuk penerangan secara umum dan beberapa rumah penduduk. 4. Detail teknis dan modifikasi. Sistem terdiri dari 6 unit turbin angin dan 1 unit diesel generator dengan kapasitas total 25,7 kW dan genset 20 kW. Dilengkapi dengan baterai bank dan inverter. 5. Biaya dan pendanaan. Pembangunan didanai oleh LAPAN yang mengadakan sistem pembangkit dan Pemda Sumeneb yang membangun rumah kontrol atau monitor. 6. Manajemen proyek dan waktu. Selesai dibangun, manajemen dan pengolahan proyek diserahkan kepada kumpulan yang dilatih dan diawasi oleh Pemda Sumeneb. Penanggung jawab proyek adalah LAPAN dan Pemda Sumeneb. Pelaksanaan pembangunan proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan. Kesulitan dalam transportasi dapat diatasi dengan memberdayakan masyarakat untuk mengangkut barang-barang, komponen, PLTB, dan genset. Izin lokasi diatur oleh pemerintah daerah. 7. Pelatihan dan perawatan. Pelatihan diberikan kepada 5 orang perwakilan komunitas yang dilibatkan selama proses pembangunan PLTB. Dari penentu lokasi, pembuatan fondasi, pendirian tower, merakit dan memasang turbin angin, memasang peralatan listrik, baterai dan inverter, dan tata cara pengoperasian, perawatan, dan perbaikan.
8. Pengawasan. Monitoring dilakukan secara berkala, namun tidak dipasang peralatan pencatat otomatis data akuisisi. Hasil yang diperoleh masih kurang yang diharapkan. Terjadi penambahan beban yang tidak direncanakan sehingga inverter sering mengalami kerusakan karena overload. 9. Keberlanjutan. Beberapa hal yang diperlukan mendapat perhatian agar proyek dapat berkelanjutan. 1. Atensi dan kerjasama dengan pemerintah setempat harus harmonis. 2. Masyarakat dan tokoh dilibatkan secara awal proyek sebagai sarana sosialisasi tentang sumber energi terbarukan. 3. Dibentuk pengelola sistem dari masyarakat setempat yang dibina oleh institusi tingkat kecamatan atau kabupaten. 5. Pelatihan dan pendampingan kepada pengelola dan masyarakat. 6. Keberlangsungan operasional. Memerlukan biaya operasional, biaya perawatan, dan perbaikan dapat dikumpul dari iuran masyarakat pengguna. 10. Kesulitan. Lokasi yang terpencil dan hanya dapat dijangkau dengan perahu kecil. Kesulitan utama yang dihadapi selama instalasi berupa masalah transportasi, peralatan PLTP, dan generator diesel yang cukup berat. Sekian penjelasan tentang materi energi angin dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri tentang penjelasan kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.